Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajakmu menyelami kisah salah satu nabi yang luar biasa. Seorang nabi yang berani berdiri di hadapan raja paling kejam di dunia. Seorang nabi yang pernah membelah lautan dan berbicara langsung dengan Allah. Dialah Nabi Musa alaihi salam. Di Mesir, ada seorang raja bernama Fir'aun. Ia sangat sombong. Ia mengaku sebagai Tuhan. Dan karena takut kekuasaannya runtuh, Fir'aun membuat perintah kejam. Semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Di tengah ketakutan itu, lahirlah seorang bayi. Bayi yang wajahnya bersinar damai. Ia adalah Musa. Ibu Musa begitu cemas, tapi Allah menenangkannya. Susuilah dia, dan jika engkau khawatir, hanyutkan dia ke sungai. Jangan takut, kami akan mengembalikannya padamu dan menjadikannya seorang rasul. Dengan hati bergetar, sang ibu meletakkan Musa kecil ke dalam keranjang dan menghanyutkan di sungai Nil. Keranjang itu menyusuri sungai hingga sampai ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah, menemukannya saat menatap Musa, hatinya luluh. Anak ini penyejuk hati bagiku dan bagimu, katanya kepada Fir'aun. Jangan bunuh dia. Maka Musa pun dibesarkan di istana Fir'aun oleh orang yang paling membencinya. Tanpa mereka tahu, anak ini kelak akan menjadi musuh mereka. Ketika Musa sudah dewasa, ia melihat seorang dari Bani Israel bertengkar dengan seorang Mesir. Musa mencoba melerai, tapi ia tak sengaja memukul pria Mesir itu hingga meninggal. Kabar itu menyebar. Fir'aun ingin menangkap Musa. Maka Musa pun melarikan diri jauh ke negeri Madian. Di sana, Musa menolong dua perempuan yang kesulitan memberi minum ternak. Sebagai balasan, ayah mereka menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Musa pun tinggal dan hidup sederhana sampai suatu hari takdir Allah kembali memanggilnya. Ketika Musa dalam perjalanan pulang bersama keluarganya, tiba-tiba suara suci terdengar. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Allah memilih Musa sebagai nabi. Allah memerintahkannya, kembali ke Mesir, temui Fir'aun, sampaikan, lepaskan Bani Israel dari perbudakan. Musa kembali ke Mesir. Bersama saudaranya, Harun, ia menghadap Fir'aun. Musa berkata tegas, Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan semesta alam. Bebaskan Bani Israel. Fir'aun marah. Ia menuduh Musa penyihir. Maka Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaiknya. Tapi ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir palsu. Para penyihir pun sujud. Mereka tahu ini bukan sihir, ini kebenaran. Fir'aun makin murka. Ia menyiksa Bani Israel. Tapi akhirnya Allah memerintahkan Musa, bawalah kaummu pergi di malam hari. Maka Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Tapi Fir'aun dan pasukannya mengejar.
Di depan mereka terbentang laut luas. Di belakang mereka pasukan Firaun. Kaum Musa panik, tapi Musa yakin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk. Lalu Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbelahlah laut menjadi jalan besar dengan dinding air di kanan kiri. Musa dan kaumnya menyeberang. Ketika Firaun ikut mengejar, Allah menenggelamkannya bersama seluruh pasukannya. Itulah akhir dari tirani. Firaun yang mengaku Tuhan binasa oleh Tuhan yang sesungguhnya. Musa memimpin kaumnya menuju tanah suci. Tapi di perjalanan, Bani Israel sering membangkang. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, mereka malah membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Musa sedih, marah, kecewa, tapi ia terus memimpin dengan sabar. Ia mengajarkan mereka hukum-hukum Allah, sabar atas pengkhianatan, dan tetap menjadi pemimpin yang adil. Sahabatku, Nabi Musa adalah simbol keberanian. Ia tidak takut menghadapi penguasa zalim. Ia sabar memimpin umat yang keras kepala, dan ia yakin sepenuhnya bahwa bersama Allah tak ada yang mustahil. Kalau laut saja bisa terbelah, maka ujian hidup kita pasti bisa diatasi, asalkan kita tetap teguh dalam iman. Semoga kita bisa meneladani keberanian dan kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.